Halo guys, ketemu lagi sama gue Fauzan di YouTube channel gue, Warid Channel. Nah, dalam kesempatan kali ini gue mau kasih info device atau gadget keluaran Apple yang kurang lebih sudah 4 tahun ini gue pakai. Apa sih device-nya? Ini guys, ya Apple TV. Nah, pasti dari kalian banyak yang masih bingung, itu apa sih Apple TV? Kok TV tapi bentuknya cuma segini aja kotaknya gitu. Jadi ini guys, ukurannya segini aja, simple dan gampang banget dibawa kemana-mana, tapi powerful. Nah, jadi Apple TV ini satu perangkat streaming box atau portable smart TV. Jadi ini yang gue pakai Apple TV generasi keempat keluaran tahun 2015. Tapi gue pakai itu kalau nggak salah di tahun 2016 deh. Nah, ini gue ambil yang garansi resmi iBox, kemudian ambil yang 32 GB internalnya guys. Nah, jadi Apple TV ini oke banget menurut gue selama ini gue pakai. Jadi Apple TV generasi keempat ini ada beberapa perbedaan dengan Apple TV generasi pertama, kedua, ketiga. Nah, salah satunya itu bentuknya guys, sama remote-nya. Jadi bentuknya ini sudah agak lebih tebal, kemudian tekstur atasnya itu matte, bawahnya juga matte, di bagian atas itu ada tulisan Apple TV, kemudian di sisi-sisinya itu sudah glossy gitu loh guys. Jadi kayak semi-semi kaca. Nah, di belakangnya itu sudah ada port untuk kabel power, kemudian port untuk kabel HDMI, kemudian lightning portnya, dan yang terakhir itu port untuk kabel LED. Nah, Apple TV ini beroperasi menggunakan operasi sistem OS TV dari Apple. Nah, kemudian untuk chipsetnya sudah menggunakan chipset A8 dari Apple guys. Apple TV ini juga beroperasi menggunakan jaringan internet dengan dua cara. Yang pertama itu bisa via WiFi, yang kedua via kabel LED. Tapi kalau gue sih lebih banyak menggunakan WiFi sih, menurut gue lebih simple, nggak ribet-ribet harus cari kabel LED, colok sana, colok sini, ya kan? Nah, kemudian untuk perangkat Apple TV generasi keempat ini dia sudah bisa memutar video kualitas HD yaitu 1080 fps guys. Nah, ini dari remote-nya juga beda nih. Nah, dari seri-seri sebelumnya ini Apple TV keempat tuh remote-nya menurut gue sudah futuristik ya. Jadi di Apple TV generasi keempat ini remote-nya berubah gitu langsung. Jadi yang sebelumnya kan masih manual dan full silver. Nah, kalau yang ini tuh kayak udah bagus banget lah, lucu gitu sih. Karena menurut gue Apple kalau udah buat satu produk nggak pernah nanggung, kualitasnya oke, dan harganya juga ya oke sih. Nah, jadi di remote Apple TV generasi 4 ini bawahnya sudah glossy guys, jadi kayak semi kaca gitu. Yang kalau kita sentuh pakai jari, dia ninggalin sidik jari gitu loh. Nah, kemudian atasnya itu matte, bahannya matte. Nah, bagian atasnya ini juga berfungsi sebagai trackpad guys. Jadi kalau kita mau geser atas, kanan, kiri, bawah. Nah, termasuk kita mau masuk ke menu nih, itu tinggal klik aja dari sini. Nah, kemudian di sini juga ada tombol menu atau tombol back. Nah, kemudian ada tombol home, kemudian ada tombol Siri atau voice command, kemudian ada tombol play atau pause, kemudian ada tombol volume up dan volume down. Nah, ini bukan remote biasa nih guys, karena remote Apple TV ini juga sudah dilengkapi dengan sensor gerak. Jadi ini gue di sini sudah download beberapa game. Salah satunya itu game Hit Tennis 3. Jadi saat gue memainkan game Hit Tennis 3, remote Apple TV ini berfungsi sebagai tenisnya gitu guys. Jadi kayak cetak, cetak, cetak. Asik sih menurut gue, kayak pengalaman baru gitu main game. Nah, kemudian di sini juga ada game Real Racing 3. Jadi ini game balap. Nah, saat gue mainin game ini, remote ini berfungsi sebagai setirnya gitu guys. Jadi kalau belok kanan, belok kiri, maju mundur itu pakai remote ini. Asik sih menurut gue.
Kan biasanya kita main game kayak cuma di layar gitu aja, itu kayak pakai remote dan lu bisa main game tuh di TV yang besar gitu, dan itu oke banget menurut gue, kayak new experience aja gitu. Nah terus kalau lu mau pakai Siri atau voice command di remote ini juga bisa gitu. Jadi kita tinggal chat tombol voice command atau Siri, kemudian nanti si Apple TV ini akan ngikutin apa yang kita bilang gitu guys. Nah di bawah ini ada untuk chargernya guys. Ini sih kabelnya standar sih kayak kabel chargeran iPhone, iPad ya, Lightning port gitu loh. Nah ini baterainya awet banget, jadi gue sekali nge-charger itu mungkin sekitar setengah jam, itu bisa sebulan 2 bulan tuh gak habis-habis. Keren sih menurut gue. Terus, nah untuk pengoperasian remote-nya ini kita nggak harus madep ke sini terus guys, jadi kayak ke depan gini doang, ya udah bisa gitu loh, asik ya, karena dia tersambung by Bluetooth gitu kan. Nah, dalam penjualannya Apple TV generasi keempat ini sudah mencakup ini device-nya Apple TV, kemudian remote-nya, nah, kemudian ada kabel powernya, dan ada kabel lightning-nya. Jadi untuk HDMI-nya itu dijual terpisah, jadi kalian harus beli. Nah, kemudian di Apple TV ini juga sudah ada menu ini guys, fitur App Store. Jadi kalian bisa download aplikasi yang memang sudah support ke Apple TV ini guys. Nah ini gue juga sudah download YouTube, jadi kalian bisa nonton YouTube dari sini. Kemudian Apple Music, dengan kalian masukkan Apple ID kalian yang sudah menggunakan Apple Music, itu musiknya juga bisa tampil di sini guys. Jadi kita bisa nyetel musik dari TV gitu, keren sih menurut gue. Dan sini juga sudah ada TV, Quran TV gitu, dan beberapa aplikasi lainnya lah. Nah ini nih, di sini ada fitur andalannya Apple TV yang namanya Apple TV. Jadi Apple TV ini jatuhnya seperti Netflix sih menurut gue. Jadi kita bisa nonton beberapa video atau film dengan kualitas yang bagus, kualitas HD, tapi dengan berlangganan per bulan gitu. Nah di sini juga kita bisa nonton beberapa eventnya Apple, kayak misalkan launching produk dan yang lain-lain lah, itu free kalau di Apple TV ini. Nah salah satu fitur andalan nih dari Apple TV yang gue suka banget, itu Apple TV ini kita bisa jadikan sebagai mirroring atau AirPlay. Nah, jadi buat kalian nih yang suka presentasi menggunakan proyektor, nah kalau kalian sudah menggunakan Apple TV ini, kalian sudah tidak perlu lagi menggunakan proyektor untuk presentasi. Kenapa? Karena jika kalian sudah menggunakan device Apple yang lainnya seperti iPhone, iPad, atau MacBook, atau iMac, nah kalian bisa memantulkan presentasi kalian itu ke Apple TV ini dan akan muncul di layar TV atau monitor kalian. Ketentuannya device kalian itu entah iPhone, iPad, MacBook atau iMac terhubung dengan satu WiFi yang sama dengan yang digunakan oleh Apple TV ini guys. Nah, cara menyambungkan Apple TV ini ke monitor atau ke layar TV kalian itu dengan menggunakan kabel HDMI. Jadi pastikan TV atau monitor yang akan kalian gunakan itu sudah support untuk kabel HDMI ya guys. Ini gue kasih contoh ya, gue akan pantulkan iPad gue ke Apple TV ini. Nah ini sudah keluar guys, tuh asik kan? Jadi buat kalian yang suka nonton, suka presentasi, suka main game, itu kalian bisa mantulin dari device kalian ke TV atau ke monitor. Tuh. Nah, tuh. Kemudian buat kalian yang menggunakan iPhone atau iPad yang sudah menggunakan iOS 13, itu kalian bisa menjadikan device kalian itu sebagai remote pengganti dari remote-nya Apple TV. Jadi ini gue kasih contoh ya guys. Jadi kalau kalian sudah menggunakan iOS 13, di control center itu ada yang namanya menu remote. Ini kalian aktifkan. Selama kalian berada dalam satu jaringan WiFi yang sama, itu bisa. Ini gue coba kontrol Apple TV gue dari iPad ya guys. Nah, lihat deh. Tuh.
asik sih. Nah, apalagi buat ngetik itu lebih enak aja kalau pakai iPad atau iPhone, jadi lebih cepat gitu guys. Nah jadi buat kalian yang suka liburan, suka nonton TV dan suka presentasi, Apple TV ini recommended banget. Karena daripada kalian harus bawa proyektor kemana-mana atau kalian harus bawa smart TV kemana-mana, itu kan agak ribet ya guys. Kalau ini tuh kayak kecil banget segini loh, masuk tas juga udah aman banget. Kalian bisa bawa kemana-mana gitu. Yang penting sudah tersedia port HDMI dan jaringan WiFi untuk internet gitu guys. Dan untuk saat ini itu sudah ada Apple TV generasi kelima. Apa sih yang membedakan dengan generasi keempat? Generasi kelima pastinya chipsetnya sudah lebih baru. Kemudian sudah kompatibel untuk memutar video dengan format 4K. Dan di remote-nya itu guys agak beda, sama sih sebenarnya bentuknya begini, tapi di tombol menu itu sudah ada circle putih gitu loh guys. Jadi kita bisa ngebedain antara remote Apple TV 5 atau remote Apple TV 4. Ini kalau nggak salah gue beli waktu itu sekitar 3 jutaan deh. Ya lumayan sih gitu menurut gue. Jadi kalau gue mau liburan atau gue mau presentasi, ya gue tinggal pakai Apple TV ini aja dan gue sambungkan ke iPad, iPhone atau MacBook gue dengan menggunakan jaringan WiFi gitu guys. Nah, mudah-mudahan info yang barusan gue kasih mengenai Apple TV ini bermanfaat buat kalian, dan yang mau coba boleh dicoba, yang mau coba cek reviewnya ya bisa cek di YouTube atau di beberapa website yang lain ya guys. Oke, kita ketemu di lain kesempatan. See you, bye bye.